Saya Kevin Prisciadi, NIM I1E07065. Saya ingin memperhatikan tentang gerakan, tentang latihan kecepatan, waktu reaksi, dan kelentukan. Ya, pentingnya manfaat pemanasan sebelum berolahraga. Yang pertama adalah mencegah terjadinya cedera. Saat melakukan peregangan otot ketika pemanasan, akan mengurangi resiko robeknya serta otot dan jaringan ketika berolahraga. Bisa terjadi karena mendorong tubuh yang masih dingin untuk menjadi panas dengan terlalu cepat. Jika langsung berolahraga tanpa pemanasan atau bahkan sebelum tidak bergerak sama sekali, area yang masih tegang adalah yang paling rentan terhadap cedera. Kedua, mendapatkan aliran oksigen. Kekurangan aliran oksigen bisa menghambat kinerja serta bisa menyebabkan cedera serius dalam sendi. Rasa sakit dan ketegangan bisa dirasakan ketika mulai berolahraga, padahal beberapa area dalam tubuh belum diberikan aliran darah beroksigen segar. Peregangan mendorong aliran oksigen segar melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Ini tidak hanya akan menghilangkan rasa sakit dan mengurangi cedera, tetapi membantu dalam kinerja gerakan. Kemudian, mengurangi kelelahan. Jika merasa lebih berolahraga lebih lama, kamu melakukan pemanasan sebelum berolahraga, karena cenderung tidak akan mengalami kelelahan di otot. Pemanasan membangunkan area yang membutuhkan lebih banyak waktu dan dorongan untuk bangun, sehingga mereka dapat secara efisien membawa melalui latihan yang lebih lama. Kemudian meningkatkan energi dan motivasi. Darah berakumulasi di otot yang belum pernah digunakan atau yang masih dingin. Seperti disebutkan di atas, dalam merevitalisasi sirkulasi ke otot, akan merasakan peningkatan level energi karena melakukan pemanasan. Darah juga akan mengalir ke otak, terutama jika meregangkan punggung tulang belakang, sehingga tingkat konsentrasi akan meningkat, memberikan inspirasi untuk benar-benar memulai latihan. Kemudian meningkatkan kinerja berolahraga. Yang satu ini merupakan gabungan dari semua manfaat di atas dari pemanasan sebelum latihan. Akan memiliki oksigen segar untuk tubuhmu, mengurangi resiko cedera, dan meningkatkan energi sekaligus mengurangi kelelahan. Secara keseluruhan akan meningkatkan kinerjamu untuk melakukan olahraga apapun, baik itu kardio atau kekuatan. Kemudian, pemanasan sangat penting bagi tubuh. Semakin berat dan rutin latihan, pemanasan pun semakin dibutuhkan. Pemanasan yang tepat akan membantu memperlancar aliran darah ke otot, untuk mengurangi ketegangan otot atau kram, mengurangi risiko cedera, dan tak jarang meningkatkan performa. Squat jump merupakan salah satu contoh latihan kecepatan yang bisa dilakukan di rumah. Semakin sering melakukan latihan ini, maka tubuh akan semakin terbiasa untuk bergerak gesit dan lincah. Selain meningkatkan kelincahan, latihan ini juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh yang buruk. Latihan kecepatan squat jump bisa dimulai dengan langkah berikut. Pertama, berdiri dengan kaki dibuka lebar, kedua tangan diletakkan di depan dada, tekuk lutut hingga paha sejajar dengan lantai. Lakukan secara berulang kali.
Ya, kemudian ada latihan pliometrik. Latihan ini mengharuskan untuk melompat atau bergerak aktif untuk meningkatkan refleks peregangan pada kaki. Latihan ini bisa melakukan tanpa atau dengan alat bantu, misalnya melompat ke atas kotak, lompat tali, squatting sambil memegang bola, dan masih banyak lagi. Secara umum, inilah bentuk panduan dari latihan pliometrik. Pertama, berdiri dengan posisi tegak, lompat setinggi yang Anda bisa. Bila menggunakan alat bantu box, pastikan Anda melompat ke atas box dengan hati-hati. Hindari menggerakkan kaki dengan keras saat menyentuh tanah. Usahakan jari-jari kaki menyentuh tanah terlebih dahulu, baru diikuti dengan tumit. Ya, kemudian adalah latihan lunge. Latihan kecepatan yang satu ini efektif untuk meningkatkan pergerakan sendi bagian pinggul, pergerakan kaki, dan lutut. Tak hanya itu, latihan ini pun dapat membantu mengencangkan otot tubuh bagian bawah seperti paha, bokong, dan betis. Kemudian cara melakukannya adalah posisi berdiri dengan kaki agak terbuka, rapatkan kedua tangan di depan dada, miringkan tubuh ke arah kanan dengan posisi kaki kanan menekuk dan kaki kiri tetap lurus. Usahakan dada untuk tetap tegak dan bokong ditarik ke belakang. Kemudian tubuh ke posisi awal dan miringkan tubuh ke arah sebaliknya dengan posisi yang sama secara bergantian. Lakukan sebanyak 10 kali sampai 12 kali di masing-masing sisi sebelum berpindah ke sisi yang lainnya. Ya, kemudian adalah lari shuttle run. Lari shuttle run adalah olahraga lari lainnya yang baik untuk melatih kecepatan. Shuttle run sendiri adalah olahraga yang dilakukan dengan lari bolak-balik pada jarak yang sama. Misalnya ada lintasan lari berjarak 4 meter, maka Anda harus lari di lintasan tersebut sebanyak 5 kali bolak-balik. Dengan demikian Anda akan terlatih untuk cepat melewati dan selesai mengikuti perintah dalam melatih kecepatan dengan baik. Ya, kemudian ada lari zigzag. Lari zigzag adalah saat lari dengan menggerakkan ke kanan dan kiri yang diketahui bisa bermanfaat untuk melatih kecepatan. Selain karena membutuhkan kecepatan saat berlari, Anda pun membutuhkan kecepatan untuk mengolah penglihatan pada sirkuit lari yang zigzag ke arah perintah otak pada kaki untuk mengikuti sirkuit tersebut. Hal ini tentu tidak mudah untuk dilakukan, sehingga bagi yang belum memiliki kecepatan yang lemah, sangat disarankan untuk dapat melatih diri dengan lari zigzag. Kemudian untuk melatih waktu reaksi, latihan ini bisa sangat bermanfaat untuk melatih waktu reaksi kecepatan pada tangan. Atur jari-jari Anda sehingga lurus dengan bagian bawah kartu, atau bisa meminta bantuan teman untuk menjatuhkan buku tanpa aba-aba. Ketika buku dilepaskan, ambil buku secepat mungkin dengan tangan Anda. Kecepatan reaksi pun akan terlihat jika Anda bisa memegang bagian pada buku, artinya kecepatan reaksi Anda cukup bagus. Jika Anda meleset, yang artinya reaksi Anda cukup buruk, dan bisa dilakukan secara berulang kali untuk mendapatkan latihan reaksi yang baik.
Kemudian ada lari dengan aba-aba. Pertama kita menggerakkan kaki di tempat dengan ayunan tangan, kemudian sampai menunggu peluit berbunyi, dan setelah itu kita bisa berlari dengan sekuat tenaga, yang artinya bisa membantu melatih waktu reaksi kita. So here we go. About not too long ago, I woke up feeling kinda blue. So I picked up my phone and I decided that I'd hit up you. So then we talked for a little while, asked me if I could roll through. So we met up, got food, and we spent time till the night was through. Can I call you my own, and can I call you my lover? Call you my one and only girl. Can I call you my everything? Call you my baby. You're the only one who runs my world. I remember this night we had outside on the grass, us two. We were gazing up at stars, we smiled as my eyes slowly turned towards you. I knew there was no one else I needed, and my love's never felt this way. I wasn't too sure if you might. I was nervous, but I had to say, can I call you my own, and can I call you my lover? Call you my one and only girl. Can I call you my everything? Call you my baby. You're the only one who runs my world. Yeah. If you're one of the sexy people in the place, you're probably snapping your fingers right about now. Listen to program. Hey, call me now, call me later, or call me whenever. Call me friend, call me lover, or call me whatever. I call you mine, no ownership implied whatsoever. I call her what it is, a natural blend together. Them other brothers like to holler forever, I holler now. How it sound to you when I'm in town, you can get it. If not, you can imagine. Enough with the rap, time